Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua di sini. Yang saya hormati juri lomba debat bahasa Indonesia 2025 dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya. Perkenalkan, nama saya Jessica Cinta Pradita. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mosi. Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Sebagai tim oposisi, tidak ada aturan atau kewajiban uji kompetensi politik yang berlaku secara umum bagi semua orang yang mencalonkan diri menjadi politisi. Karena banyak kecurangan yang terjadi di tes tersebut, uji kompetensi politik adalah proses evaluasi dan pengukuran kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang dalam bidang politik. Adapun bentuk-bentuk kecurangan dalam uji kompetensi politik. 1. Manipulasi hasil ujian. Mengubah nilai ujian secara tidak sah untuk meloloskan peserta tertentu. 2. Penggunaan joki. Meminta orang lain untuk mengikuti ujian menggantikan peserta sebenarnya. 3. Penyebaran informasi palsu, menyebarkan berita atau data untuk tidak benar, mempengaruhi opini publik atau merugikan kandidat lain. 4. Pembelian suara, memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih kandidat tertentu. 5. Tekanan terhadap pemilih, memaksa atau mengintimidasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu. 6. Aturan kampanye, melanggar aturan yang telah ditetapkan terkait kampanye seperti penggunaan dana ilegal atau kampanye di luar jadwal yang ditentukan. 7. Pelanggaran aturan pengungutan suara, mencurangi proses pengungutan suara seperti manipulasi daftar pemilih atau perhitungan suara. Resum-resum dari kasus kecurangan tersebut yaitu dikutip dari kompas.com. Kepolisian daerah Sumatera Utara menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus dugaan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di pemerintahan Kabupaten Langkat, ketiga tersangka tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Sekolah Dasar Distrik Alexander, dan Kepala Badan Pegawai Daerah BKD Langkat EKD Pari. Iya benar, EKD Pari, Kepala BKD Langkat juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 lainnya. Kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Utara, Kombes Hedi Wahyudi, Jumat 13 September 2024. Dikutip juga dari m.goriau.com, pada Januari lalu Faradila juga menyoroti adanya guru siluman yang lulus seleksi tanpa pernah mengajar. Menurutnya, beberapa peserta seleksi diduga menyuap 40 juta hingga 80 juta agar lolos. Padahal dia bukan seorang guru dan tidak pernah mengajar. Penilaian SKTT diduga melibatkan uang sebesar 4 hingga 80 juta. Katanya para guru honorer yang telah mengabdi hingga 17 tahun merasa dirugikan oleh penilaian SKTT yang dianggap tidak transparan. Mereka dinyatakan tidak lulus hanya karena adanya ujian tambahan. Meskipun SKTT sebelumnya dinyatakan tidak ada. Dilansir dari bkn.go.id, Humas BKN, penlulusan tidak kecurangan dalam ujian seleksi kompetensi dasar SKD CPNS tahun 2021 masih terus berlangsung di tengah pelaksanaan rangkaian seleksi CASN yang masih berjalan di tahapan selanjutnya. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Satya Pratama, mengungkapkan bahwa terhitung sudah ada 225 peserta SKD yang terbukti curang diputuskan untuk didiskualifikasi. Pengumuman hasil SKD peserta curang diberi tanda dis di kolom pengumuman terangnya Rabu 20 November 2021 di Jakarta. Pencegahan kecurangan uji kompetensi politik. 1. Peningkatan pengawasan. Memperketat pengawasan terhadap seluruh proses uji kompetensi, termasuk pengawasan oleh pihak independen. 2. Penerapan sanksi tegas, memberikan sanksi yang berat pada pelaku kecurangan untuk memberikan efek jera. 3. Pendidikan politik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi politik yang sehat. 4. Transparan, meningkatkan transparansi dalam seluruh proses uji kompetensi, termasuk pengumuman hasil dan informasi terkait lainnya. 5. Penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Proses uji kompetensi seperti penggunaan sistem pemungutan suara elektronik menurut saya untuk menambahkan tes
psikologis untuk memperkuat kualitas kandidat tersebut, serta mengetahui kepribadian kandidat tersebut apakah layak untuk dapat mencalonkan diri. Saya tegaskan sekali lagi, jadi uji kompetensi tidak bisa menjadi dasar untuk memperoleh kandidat politik yang berkualitas karena ada pun kecurangan yang dilakukan oleh kandidat-kandidat tersebut. Sekian dari saya, Jessica Cinta Pradita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.